Assalamualaikum temanku. Supaya Mimin semangat bikin video ini jangan lupa dibantu subscribe, like, dan komen lalu di-share. Terima kasih atas dukungannya. Mimin doakan semoga panjang umur sehat selalu untuk teman. Selamat menyaksikan video ini. Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Judul cerita, Hari-hari Dimanjakan Paman. Bab 208. Pamela tercengang, lalu melipat tangannya dengan santai sambil menatap Justin dengan tatapan menghina. Tuan muda Justin, apa yang mau kamu lakukan? Wajah Justin menjadi merah, seperti sedang mengatakan sesuatu yang sulit dirinya katakan. Di antara alisnya menunjukkan impulsif seorang pemuda. Setelah diam setengah menit, dia baru berkata, Pamela, aku mau mengejarmu. Pamela terlihat sangat tenang, dia hanya mengangkat alisnya sambil menatap Justin dari atas ke bawah. Apa kamu sudah dewasa? Justin mengangkat dagunya dengan bangga. 6 bulan lagi, aku sudah berusia 18 tahun, Pamela menguap dengan malas. Tunggu kamu sudah dewasa, baru mencariku. Selesai berbicara, Pamela hendak pergi, tampaknya dia tidak tertarik untuk membicarakan topik ini lagi. Justin malah mengadangnya dengan tangan agar Pamela tidak bisa keluar. Justin berkata dengan ekspresi serius, Pamela, kamu jangan suka pada Kak Agam, kembalikan dia pada kakakku. Kalau kamu suka pria kaya, kamu bisa bersamaku. Bersamaku dan bersama Kak Agam sama saja, lagian dengan kondisi keluarga Yanuar, juga bisa memuaskan semua permintaanmu. Pamela tahu dirinya tidak bisa keluar, jadi bersandar malas di pohon, lalu dia menatap pemuda bodoh di depannya sambil tersenyum. Bersamamu, anak kecil yang sewaktu-waktu akan dihentikan kartunya oleh sang kakak. Bersamamu, apa yang bisa kudapatkan? Seorang anak gratis. Ketika Pamela menyebutkan kartu banknya diblokir oleh kakaknya, Justin pun merasa malu, bahkan tak bisa melawan, hanya bisa mendengus dengan tak senang. Aku bukan anak kecil. Kamu juga hanya lebih tua beberapa tahun dariku. Kelak, tunggu aku bisa mengendalikan keuangan sendiri, aku akan memberimu banyak uang untuk belanja. Pamela seperti sedang melihat anak naif yang mengatakan sumpahnya, lalu, Pamela mengangkat tangannya untuk menarik tangan Justin yang mengadang dirinya. Aku terima niat baikmu, tapi aku nggak ada waktu menunggumu dewasa, ditambah kita nggak cocok. Selesai berbicara, Pamela berhasil keluar dari halangan Justin, lalu pergi dengan tenang. Justin merasa masalah ini belum selesai, jadi dia menekankan pada Pamela, Pamela, kamu nggak boleh suka pada Kak Agam, dia milik kakakku. Setelah berkata sangat lama, tujuan bocah itu hanya ingin membantu kakaknya mengatasi saingan cinta. Hanya saja, dia tidak tahu kalau dirinya bukanlah saingan cinta kakaknya, karena dirinya dan Paman Agam hanya hubungan kerjasama. Saat tiba waktunya, hubungan kerjasama ini akan berakhir. Setelah memikirkan hal ini, di benak Pamela tiba-tiba muncul kata yang Paman Agam bilang padanya tadi, kalau begitu, nggak usah berpisah. Agam mengatakannya begitu mudah, bahkan terasa aneh. Sebelumnya, Agam selalu bilang padanya, kalau dia tidak tertarik dengan dirinya, bahkan bisa memberikan apapun pada dirinya selain cinta. Tampaknya Agam tidak ingin ada hubungan apa-apa selama mereka kerja sama. Jadi, apa maksud dari kata, kalau begitu, nggak usah berpisah? Pria memang sangat berubah-ubah. Pamela berhenti melangkah. Setelah diam 2 detik, dia baru berkata dengan tenang, kamu terlalu banyak berpikir, Kak Agam bukan milikku, juga nggak butuh aku kembalikan pada kakakmu. Kalau kamu ada waktu untuk mengurus hal ini, sebaiknya kamu pulang untuk mengerjakan permu. Justin mengerutkan alisnya sambil berkata dengan marah, kamu jangan meremehkanku. Aku sudah selesai mengerjakan PR-ku. Kalau begitu, cari tempat main, jangan ganggu aku. Pamela malah berbicara lebih banyak, jadi berjalan dengan cepat. Namun, Justin masih mengejarnya sambil berkata, Pamela, aku nggak mau tahu, mulai hari ini, aku akan mulai mengejarmu, kamu tunggu saja menerima kejaran sengitku. Pamela hanya menoleh untuk tersenyum padanya. Ingin mengejarku? Tunggu kamu masuk universitas yang bagus dulu. Aku nggak tertarik dengan murid bodoh, khawatir akan memengaruhi IQ anakku. Selesai berbicara, Pamela menunjuk pelipisnya dengan jaring, artinya dia meremehkan kepintaran Justin. Justin kesal sampai wajahnya memerah.
Pamela, apa maksudmu? IQ-ku sangat tinggi. Pamela mengabaikannya sambil bersenandung, lalu berjalan pergi. Justin berdiri di sana dengan ekspresi masam, juga mengepalkan tangannya karena tidak mau mengaku kalah. Bukankah masuk universitas bagus, ini nggak susah. Pamela, tunggu saja. Ketika Pamela kembali, dia melihat Agam duduk di bawah payung bersama Derry dan pria lainnya sambil berbincang. Sebenarnya Pamela tak ingin ke sana, karena pria bernama Derry itu sangat nakal, dia pasti akan mengolok-olok dirinya dan Paman. Bab 209. Namun, Paman sudah melihatnya, kalau dirinya tidak ke sana, juga susah menjelaskannya. Pamela menghela napas, lalu berjalan ke sana. Paman, aku sudah kembali. Agam memegang secangkir kopi sambil menyesapnya, lalu menatapnya dengan tenang. Apa saja yang kalian katakan? Pamela menggelengkan kepalanya dengan bosan. Nggak apa-apa, hanya kata-kata konyol seorang anak kecil, nggak layak diungkit. Agam mengerutkan alisnya, tadi Pamela bilang akan memberitahunya setelah kembali, ternyata hanya membujuknya. Derry menepuk bangku di sebelahnya sambil tersenyum. Pamela, mari duduk sambil ngobrol bersama. Pamela melirik Derry, dia benar-benar tidak ingin mengobrol dengan bocah tak serius dan menjadi sasaran ejekannya. Tepat pada saat ini, Atsila berlari kemari. Bibi, ayo, aku bawa kamu memilih kuda. Ini masih pagi hari, jadi nggak panas, dengan begitu kita bisa lomba menunggang kuda. Nanti kalau sudah siang, pasti panas sekali. Pamela melihat Atsila, lalu melihat ke arah Agam. Pamela menanyakan pendapat Agam dengan patuh, Paman, bolehkah aku pergi menunggang kuda? Meskipun Pamela tidak memiliki sikap yang patuh, hari ini Agam yang membawanya datang, tujuannya untuk memainkan peran suami istri, jadi sesuai naskah, harus meminta pendapat Agam, kalau Agam membiarkannya pergi, Pamela baru bisa meninggalkan sisinya. Awalnya Agam merasa tidak senang karena Pamela tidak mengatakan padanya tentang apa yang dikatakan Justin pada Pamela. Saat ini, mendengar permintaan izin patuh dari Pamela, suasana hatinya menjadi lebih baik. Agam menatapnya dengan tegas, juga penuh kasih sayang, seperti seorang ayah menatap putrinya. Lalu, Agam menganggukkan kepalanya. Boleh. Terima kasih, Paman. Pamela tersenyum, lalu berbalik dan ikut Atsila pergi ke kandang kuda untuk memilih kuda. Agam menyesap kopinya sambil melihat Pamela pergi, bahkan sangat lama baru menarik pandangannya. Derry melihat ekspresi tak rela sahabatnya, dia pun bercanda, Agam, beberapa saat ini, aku menemukan kamu berubah menjadi penuh kasih sayang. Apa kamu sudah ditaklukkan oleh istri kecilmu itu? Agam menatapnya dengan dingin. Apa kamu keberatan? Derry mengangkat bahunya. Enggak keberatan, aku hanya penasaran dengan sihir yang digunakan istri kecilmu sampai bisa menaklukkanmu. Agam hanya menunjukkan ekspresi tenang, tetapi di matanya terlintas peringatan. Sebaiknya jangan penasaran terhadap istri orang. Erik berkata, dia itu butuh wanita yang bisa menaklukkannya. Derry menyilangkan kakinya. Erik, jangan memaksa orang menerima hal yang enggak disukai. Juga jangan karena dulu kamu pernah dijinakkan oleh seorang wanita, jadi juga menyumpahi sahabat baikmu. Wajah Erik menjadi masam. Apa kamu cari mati? Andra berdiri, lalu berkata sambil tersenyum, sudahlah, kita juga jangan duduk di sini lagi, ayo kita menunggang kuda. Kita juga lomba. Derry bersandar malas di kursi. Andra, kalian saja yang pergi, deh, aku mau berjemur dulu. Andra tersenyum tak berdaya. Derry, kamu yang mengumpulkan kami kemari, kamu juga yang nggak mau ikut main. Kamu ini pria, jadi nggak takut panas. Erik berkata dengan dingin, sialan. Apa kamu nggak tahu? Derry mendecakkan lidahnya. Erik, kok kamu memarahi orang, sih? Di kandang kuda. Di antara ratusan kuda di arena pacuan kuda, Pamela langsung memilih seekor kuda putih dengan bintik hitam di dahinya. Pamela berjalan mendekat untuk menarik keluar kuda itu, tetapi malah ada orang yang berkata, kamu nggak bisa mengendalikan kuda itu, sebaiknya ganti kuda yang lain. Orang yang berbicara adalah Steffi. Bab 210. Setelah mendengar suara itu, Pamela menoleh untuk melihat Steffi yang menarik seekor kuda coklat merah dan berdiri tidak jauh dari dirinya. Pamela mengangkat alisnya. Kok cepat sekali kaki Nona Steffi sembuh. Atsila pergi ke arena kandang lain untuk membawa keluar kudanya.
Saat ini, di sini tidak ada orang lain, jadi Steffi tidak berpura-pura baik hati, dia langsung menunjukkan sikap bencinya pada Pamela. Tentu saja belum sembuh, hanya saja luka kecil itu nggak bisa memengaruhiku menunggang kuda. Saat itu, teriakan Steffi sangat keras. Yang tak tahu pasti mengira kakinya cedera parah karena anting kecil. Sekarang, Steffi bisa berjalan begitu lancar sambil menarik kuda, jadi wajar saja mengatakan dia berpura-pura sakit di saat itu. Pamela hanya tersenyum. Baiklah. Pamela tidak ingin berbicara dengan Steffi, juga tidak lagi melihat Steffi, hanya terus berjalan ke arah kuda yang dia sukai. Steffi berkata dengan dingin lagi, Pamela, kamu sebaiknya jauh dari kuda itu. Meskipun kamu berhasil membawanya keluar, kamu juga nggak bisa menungganginya. Pamela berhenti melangkah, dia merasa kata-kata Steffi bukan sedang meremehkannya. Pamela melihat kuda itu lagi, lalu menoleh melihat Steffi. Kenapa Nona Steffi berkata seperti itu? Mata Steffi penuh dengan penghinaan, juga berkata dengan angkuh, kuda itu sudah ada majikannya, selain itu ia hanya mau bersama majikannya. Sampai sekarang belum ada yang berhasil menungganginya selain majikannya. Pamela merasa penasaran. Jadi, siapa majikannya? Kamu nggak hak mengetahuinya. Kalau kamu tahu diri, sebaiknya pilih kuda lain, jangan sok hebat sampai membuat takut kuda orang lain. Steffi sangat benci padanya, bahkan terang-terangan benci padanya. Pamela malah merasa sangat senang dengan sikap bencinya yang terang-terangan. Lalu, Pamela tersenyum. Terima kasih atas peringatan Nona Steffi. Tapi, bolehkah aku menanyakan satu hal padamu? Steffi mengerutkan keningnya sambil menatapnya dengan menghina. Hal apa? Pamela bertanya, Nona Steffi terus mencari masalah denganku, apa itu semua karena kamu suka pada Agam? Steffi terlihat tenang. Keluargaku, Agam, Derry dan lainnya adalah teman baik, juga sudah kenal sejak kecil, perasaan antara kami sangatlah polos, nggak bisa dipahami orang kampungan sepertimu. Pamela tidak peduli dengan kata-katanya yang penuh hinaan, hanya terus bertanya, kalau Nona Steffi nggak suka Agam, kenapa kamu mau mencari masalahku? Masalah jam tangan waktu itu dan kejadian hari ini, bukankah tujuannya untuk memfitnahku? Tujuanmu untuk membiarkan Agam membenciku, kan? Steffi hanya mendengus malu. Karena kamu begitu ingin tahu alasannya, aku bisa memberitahumu. Karena Agam adalah pacar teman terbaikku, aku nggak bisa membiarkan wanita kampung sepertimu merebut pacar teman terbaikku, lalu membuatnya sedih. Pamela langsung mengerti. Jadi, teman baikmu adalah kakaknya Justin. Benar. Kalian bisa begitu melindunginya, Nona Kalana pasti orang yang sangat baik. Berbicara tentang teman baiknya, Steffi menunjukkan ekspresi bangga. Tentu saja, Kalana adalah wanita terbaik di dunia ini. Dia memiliki latar belakang terhormat, baik hati, berprestasi, dia nggak bisa dibandingkan dengan orang kampung sepertimu. Pamela hanya tersenyum acuh tak acuh. Oh, benarkah? Steffi tak suka dengan sikap Pamela yang acuh tak acuh, seperti tidak ada yang bisa membuatnya sakit hati. Steffi pun menggertakkan giginya. Pamela, karena kita sudah mengungkit Kalana, aku bisa memberitahumu lebih banyak. Ketika Agam dan Kalana bersama, hubungan mereka sangat baik, hanya saja mereka terpaksa berpisah karena konflik keluarga. Tapi, itu nggak berarti kamu bisa mengambil kesempatan ini untuk menjadi istrinya Agam. Bab 211. Pamela hanya melihat ke bawah sambil menghela napas dengan kesal. Mungkin kamu nggak akan percaya dengan perkataanku ini. Aku nggak tertarik pada Agam, juga nggak sudi dengan status istrinya Agam. Nona Steffi, nggak ada gunanya kamu mencari masalahku, karena sama saja membuang waktu dan tenaga. Steffi menatapnya dengan tak percaya. Apa? Kamu nggak sudi? Jadi, beranikah kamu bersumpah kalau kamu dan Agam nggak ada apa-apa, bahkan nggak suka pada Agam? Pamela. Pamela benar-benar tidak bisa melakukan sumpah seperti itu. Karena dia dan Paman sudah melakukan hal yang tak bisa dideskripsikan. Tentu saja, mereka melakukan hal itu karena terpaksa. Namun, orang lain tidak akan memahami ketidakberdayaannya. Meskipun dia mengatakannya, pasti tidak ada yang percaya kalau saat itu dia hanya berniat menolong Paman. Jadi, sebaiknya hal ini dijadikan rahasia saja. Ketika kerjasama 3 bulan berakhir, dia akan meninggalkan kediaman keluarga Dirgantara, bahkan akan musnah dari sisi Paman.
Lagian tindakan seperti ini lebih bisa membuktikan dirinya tidak tertarik dengan keluarga Dirgantara daripada melakukan sumpah. Jadi, dirinya tidak butuh untuk sumpah. Melihat Pamela tidak berbicara, Steffi tertawa dengan dingin. Apa kamu nggak berani bersumpah? Kalau nggak berani bersumpah, masih berani kamu bilang nggak tertarik dengan agam dan status saat ini. Orang miskin seperti kalian yang sudah mendapatkan kehidupan senang seperti ini, mana mungkin mau melepaskannya dengan mudah. Pamela malas berbicara dengannya, juga merasa tak perlu menjelaskan begitu banyak padanya. Saat ini, Atsila datang dengan membawa kudanya. Bidi, apa kamu sudah selesai memilih kuda? Baru bertanya pada Pamela, dia sudah melihat Steffi berdiri di sana, jadi Atsila mengerutkan keningnya. Kak Steffi, bukankah kakimu terluka? Kok kamu bisa menunggang kuda? Apa kesakitan tadi hanya pura-pura? Steffi sangat sopan pada Atsila, dia segera berkata dengan ekspresi lembut dan baik, Atsila, setelah istirahat, aku merasa sudah baikan. Kali ini bisa datang ke sini, jadi aku nggak ingin melewatkan kesempatan untuk menunggang kuda bersama kalian. Oleh karena itu, aku memutuskan untuk menahan rasa sakit. Atsila memutar pupil matanya sambil bergumam, Cih, nggak ada yang mau menunggang kuda bersamamu. Atsila mengabaikan Steffi. Atsila hanya berjalan ke arah Pamela sambil menarik kudanya. Bidi, apa kamu sudah selesai memilih kuda? Kalau sudah, ayo kita bawa kuda keluar. Pamela menganggukkan kepalanya, lalu menunjukkan kuda pilihannya pada Atsila. Sudah kupilih, aku pilih kuda itu. Pamela tidak berubah pikiran, dia masih memilih kuda putih yang ada bintik hitam di dahinya. Steffi mengerutkan kening sambil melihat Pamela. Beraninya Pamela masih memilih kuda itu, benar-benar tidak tahu diri. Atsila menatap kuda itu sambil menggelengkan kepalanya. Bidi, kuda itu nggak bisa dipilih. Sebelumnya ada banyak orang yang jatuh dari kuda itu, bahkan ada yang jatuh sampai tulangnya patah. Demi keamananmu, kamu sebaiknya pilih kuda lain. Bahkan Atsila pun berkata seperti itu, berarti hal ini bisa menyatakan kalau kuda itu memiliki sikap ganas. Setia, hanya mengenal majikan, susah dijinakkan. Benar-benar kuda yang memiliki sikap istimewa. Pamela suka pada kuda seperti ini. Steffi hanya tersenyum sinis. Setelah berpikir, dia mengubah nada bicaranya. Atsila, karena bibimu bersikeras mau memilih kuda itu, biarkan dia coba saja. Mungkin Pamela bisa menjinakkan kuda yang ganas itu. Kuda itu dipilih dirinya, saat itu kalau dia benaran jatuh sampai mati, dia juga tidak boleh menyalahkan orang lain. Hanya bisa mengatainya mampus. Bab 212. Atsila mengerutkan alisnya. Tapi, Pamela sudah membawa keluar kuda itu. Ayo, aku akan coba menungganginya, Atsila masih sangat khawatir. Bidi, apa kamu mau pertimbangkan dulu? Kuda ini sangat sulit dijinakkan. Pamela tersenyum. Nggak usah, aku merasa kuda ini ada jodoh denganku. Baiklah, nanti saat kamu menungganginya, kamu harus hati-hati. Baik, aku sudah tahu. Steffi menarik kudanya sambil mengikuti mereka dari belakang, lalu menatap Pamela dengan menghina. Steffi merasa sebentar lagi dia akan melihat wanita kampung yang tak tahu diri akan jatuh dari kuda. Saat itu dia mau lihat Pamela masih bisa bilang kuda ini ada jodoh dengannya atau tidak. Sebenarnya kaki Steffi tidak lagi sakit, tetapi demi menyatakan lukanya sangat parah, jadi dia harus pura-pura berjalan dengan pincang. Justin menunggang kuda merah marun untuk datang mencari mereka. Ketika dia melihat Pamela membawa kuda berwarna putih itu, dia kaget dulu, baru mengerutkan keningnya. Pamela, beraninya kamu membawa Jojo keluar. Jojo, tak disangka, kuda yang begitu tampan memiliki nama yang begitu lucu. Pamela meraba leher Jojo. Emangnya ia nggak boleh ditunggangi? Justin melompat turun dari kudanya, lalu menasihatinya dengan sikap seorang tuan muda. Bukan nggak bisa ditunggangi, kalau kamu yang menungganginya, kamu akan mati. Jojo adalah kuda kakakku, ia hanya membiarkan menungganginya. Kalau orang lain berani menungganginya, pasti akan dilempar turun. Pamela tercengang, ternyata ini kuda milik kakaknya Justin. Kuda ini milik kakakmu yang mana? Justin berkata, kakak pertamaku. Kakakku bilang, ayahku memberi kuda ini pada kakak pertamaku sebagai hadiah ulang tahun usia ketiganya. Karena kakakku merasa kuda ini sangat imut, jadi dia memberinya nama Jojo.
Setelah itu, kakak pertamaku hilang, selama ini, Jojo juga nggak mengizinkan orang lain menungganginya. Jadi, aku menyarankanmu untuk mengembalikan Jojo ke kandang, lalu memilih kuda lain. Kalau wanita sepertimu jatuh dari kuda, kemungkinan besar akan cacat. Pamela menoleh untuk melihat kuda putih di sampingnya, juga tidak merasa ia seganas seperti yang mereka katakan, malah nama, Jojo, membuat dirinya merasa familiar Jojo. Pamela memanggilnya. Kuda putih itu sepertinya bereaksi. Ia menoleh untuk melihat Pamela, juga menggunakan kepalanya untuk menyeka Pamela. Setelah melihat ini, Justin langsung menarik Pamela karena takut Pamela dilukai Jojo. Hati-hati, sudah lihat belum? Lah mulai kesal, kalau kamu menungganginya, kamu pasti dilemparnya. Pamela tidak terkejut, hanya mengulurkan tangan untuk memegang wajah Jojo untuk menenangkan suasana hati Jojo. Steffi berjalan ke samping Justin. Justin, tadi aku sudah berkata seperti itu pada Pamela, tapi dia bersikeras memilih Jojo, bagaimana kalau membiarkannya mencoba menunggangi Jojo? Justin mengerutkan keningnya dengan serius. Kak Steffi, ini sangat bahaya, kamu juga tahu betapa ganasnya Jojo, mungkin saja nyawa Pamela akan terancam. Steffi menunjukkan ekspresi tak berdaya. Pamela yang bersikeras. Tiba-tiba terdengar suara kuda. Justin segera menoleh untuk melihat, lalu dia melihat Pamela sudah menaiki Jojo dan melambaikan tali. Jojo, ayo jalan. Jojo yang sangat senang mengangkat dua kaki depannya sambil memekik. Kalau wanita yang duduk di atas punggung tidak menarik tali dengan kuat, kemungkinan besar akan langsung jatuh. Bab 213. Adegan itu sangat mendebarkan. Di kejauhan, Derry, Agam dan yang lainnya bersiap lomba menunggang kuda pun menoleh karena mendengar suara itu. Lalu, mereka langsung melihat adegan mendebarkan itu. Pupil mata Agam menyusut, dia langsung menunggang kuda hitamnya untuk pergi ke arah Pamela. Di sini, setelah Jojo memekik senang, ia langsung berdiri dengan stabil, lalu membawa Pamela yang duduk di punggungnya berlari di padang rumput. Jojo tidak menolak orang yang menungganginya, juga tidak berencana melemparnya. Justin yang bersiap mengulurkan tangan untuk menolong pun berhenti, bahkan sangat kaget. Dirinya tak salah lihat, kan? Bisa-bisanya Pamela menunggangi Jojo berlari di padang rumput dengan tenang. Bagaimana mungkin? Steffi tidak percaya, juga sangat marah dan kecewa karena tidak melihat Pamela jatuh dari kuda. Kenapa Pamela bisa mengendalikan kuda ganas itu? Harus diketahui, kalau kuda itu tidak membiarkan Kalana menungganginya. Atsila masih terkejut, tetapi ekspresi dia menatap bibinya makin kagum, bahkan. Wow, bibi memang hebat, kuda begitu ganas pun bisa dijinakkan dengan cepat, apalagi pamannya. Untungnya tak apa-apa. Setelah memastikan Pamela baik-baik saja, Agam baru menghela napas, juga menarik tali agar kecepatan kudanya menjadi lambat. Agam menyipitkan mata untuk melihat Pamela yang menunggang kuda di padang rumput dengan tatapan kagum. Di dunia ini, sepertinya belum ada sesuatu yang tak bisa diatasi oleh Pamela. Jojo, berhentilah. Setelah berlari beberapa putaran di padang rumput, Pamela pun menarik tali agar Jojo bisa istirahat. Jojo yang patuh pun melambat, juga berjalan perlahan. Pamela mengelusnya. Apa kamu merindukan majikanmu? Kuda tidak bisa berbicara, ia hanya bisa mengeluarkan suara hewan, seolah-olah memberi respons terhadap pertanyaannya. Bibi, Bibi. Atsila menunggang kudanya berjalan ke arah Pamela, lalu membiarkan kudanya di samping kuda Pamela agar bisa berjalan bersama. Bibi, kamu sungguh hebat, bisa-bisanya menjinakkan kuda ganas ini. Bagaimana ini? Aku makin kagum padamu. Pamela tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Ia sangat baik, hanya ada obsesi. Bibi memang hebat. Orang lain tak bisa menungganginya. Steffi dan Julius juga mengejar mereka. Justin melihat Pamela dengan tatapan berbinar dan angkuh. Pamela, tak disangka kamu begitu hebat. Katakanlah, bagaimana caramu untuk membiarkan kuda kakakku jinak padamu? Pamela hanya menjawab dengan tenang, nggak pakai cara apa-apa, aku hanya merasa ada berjodoh dengannya, jadi aku menungganginya. Steffi tak suka dengan sikap Pamela yang sok hebat. Bisa-bisanya bilang berjodoh dengan Jojo. Dia hanya wanita kampung yang miskin, mana mungkin berjodoh dengan kuda mahal seperti ini. Kalau hari ini Agam tidak membawanya kemari, mungkin seumur hidupnya tidak akan menunggang kuda thoroughbred semahal ini.
Steffi menyeringai secara diam-diam. Pamela, karena kamu bisa menunggang Jojo dengan baik, bagaimana kalau kita lomba? Pamela mengerutkan alis sambil melihat Steffi, lalu diam-diam melirik kakinya yang terluka. Nona Steffi, apa kakimu baik-baik saja? Nggak akan terjadi masalah lagi, lalu menyalahkanku, kan? Steffi tersenyum canggung. Pamela, masalah sebelumnya hanya salah paham, aku juga sudah minta maaf padamu. Bisakah kamu jangan keberatan lagi? Ketika tidak ada orang, Steffi akan menunjukkan sikap bencinya pada Pamela. Namun, ketika ada orang, Steffi akan berpura-pura baik, sehingga membuat orang tidak tega mengungkapkan kebohongannya. Pamela mengangkat bahu, lalu berkata dengan senyum, hanya bercanda saja. Kalau kamu mau lomba, tentu saja boleh, aku nggak akan menolak. Bab 214. Justin sangat suka dengan lomba, jadi dia pun ingin ikut dengan antusias. Kalau begitu, ayo kita berempat lomba. Dari sini sampai ujung hutan, siapa yang duluan sampai, siapa yang menang. Bagaimana? Atsila mengangkat tangannya. Baik, aku mau ikut. Semua orang sudah setuju, mereka berempat pun berjaga jarak, lalu memasuki trek masing-masing untuk berada di titik awal yang sama dan bersiap untuk mulai lomba. Pamela. Terdengar suara dingin seorang pria dari belakang mereka. Pamela dan Jojo sudah bersiap untuk lari, tetapi ada orang yang memanggilnya sehingga dia harus menolehkan kepala. Lalu, melihat Agam menunggang kuda hitam berhenti di kejauhan sambil menatapnya dengan serius. Agam mengenakan pakaian berkuda yang elegan dan profesional, bahkan terlihat sangat ganteng dan wibawa. Pria tampan yang menunggang kuda tidak seperti pangeran, melainkan seperti raja muda yang wibawa dan berkuasa. Pamela tercengang, baru bertanya, Paman, apa ada masalah? Kemari. Nada pria itu terdengar tenang, meski bukan perintah, tetapi nada bicaranya terdengar rasa tak boleh ditolak. Pamela yang merasa aneh mengerutkan keningnya, lalu dia menunggang Jojo berjalan ke arah Agam untuk mendengar apa perintah yang akan diberikan oleh Paman. Atsila, Justin, Steffi juga menolehkan kepalanya dengan pemikiran yang berbeda. Kuda Pamela berhenti di depan kuda Agam, lalu dia bertanya, Paman, ada apa? Aku berjanji untuk lomba bersama mereka. Karena menunggang kuda secara berhadapan, jadi mereka berdua ada jarak yang lumayan jauh. Agam tidak suka dengan jarak seperti ini, jadi Agam menarik tali agar kuda berjalan agak depan, sehingga tubuh kedua saling berdempetan. Dengan begitu, Agam baru bisa melihat Pamela dari jarak dekat. Pria melihat telinga Pamela yang sudah tidak bengkak, lalu dia menundukkan kepala untuk melihat tangan Pamela yang menarik tali berikan tanganmu padaku. Pamela merasa sangat aneh, tapi dia tetap melepaskan tali dan mengulurkan tangannya kepada Agam. Tangan besar pria itu membalikkan tangan kecilnya untuk melihat ruam di telapak tangannya. Melihat ruamnya sudah membaik, Agam baru menarik tatapannya dan merasa agak lega. Paman. Pamela mengerutkan keningnya karena bingung, juga tidak sabar. Agam menengadahkan kepala untuk menatapnya, dia tahu kalau Pamela ingin segera lomba. Lalu, Agam mengulurkan tangannya untuk mengambil sebotol air mineral yang belum diminum dari sisi sadel, setelah dibuka, baru diberikan kepada Pamela. Minum dulu, baru pergi lomba. Hanya ini. Pamela tercengang, bahkan mengerutkan alisnya dengan kuat, dirinya kira ada masalah penting apa. Kebetulan Pamela juga merasa haus, jadi dia mengambil air mineral itu untuk diminum. Setelah minum, dia mengembalikan air mineral itu pada Agam. Terima kasih, Paman. Sekarang, aku sudah boleh pergi lomba, kan? Agam berkata, boleh. Setelah mendapat persetujuan, Pamela menunggang kudanya untuk berlari balik. Apa Paman menyuruhnya ke sana hanya untuk minum? Kapan pria tua ini menjadi rewel? Agam melihat Pamela yang ramping menunggang kuda sambil berpikir. Lalu, dia meminum air mineral di tangan, baru menutupnya. Agam, kamu benar-benar suami baik sampai sengaja mengantarkan air mineral untuk istri tercinta. Derry sengaja menghentikan kudanya di samping Agam sambil bercanda. Tatapan Agam menjadi dingin, lalu dia melirik ke samping untuk melihat Derry, Erik dan Andra yang menunggang kuda untuk mencarinya. Derry juga memegang sebotol air mineral, lalu mempelajari nada serius sahabatnya, Agam untuk bercanda pada sahabat lainnya sambil membakar-bakar. Erik, mari, minum dulu, baru main. Lihat bibirmu sudah kering,
Nanti aku bisa sakit hati, loh. Cerita bersambung.